Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pendengar radio Al-Um 102.5 FM di Kota Malang atau dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan ini kami sampaikan salam hangat, salam Islam, salam ukhuwah dari saudara-saudara kaum muslimin yang berada di studio dan seluruh kaum muslimin yang berada di mana saja berada yang saat ini bisa mendengarkan siaran radio ini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. As-salafiyah adalah sebuah manhaj yang asalnya adalah mengikuti golongan yang awal, yakni dari para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Hal tersebut di atas datang daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim atau muttafaqun alaih. Yakni sesungguhnya sebaik-baiknya dari kalian adalah umatku yang hidup di zamanku, kata Rasulullah. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya lagi, kemudian setelahnya lagi. 3 kurun al-mufadzalah, kurunul mufadzalah. Secara singkat bahwa manhaj salaf memiliki kaidah-kaidah yang mudah dan lagi jelas. Kita dapat meringkas hal tersebut di bawah ini sebelum kita masuk pada tema utama tentang bagaimana ketika saya berada sebuah tanzim, yakni Islam Jamaah atau Jokam atau Jamaah 354 yang ma'ruf di tengah masyarakat. Dalam hal ini kita tidak menyebutkan organisasi yang menaunginya, tetapi kita bicara dari sisi ilmu yang ada di dalamnya. Kaidah-kaidah yang jelas, yang mudah, yang perlu kita fahami dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sahih i'tiqad, dengan keyakinan yang benar, dengan pemahaman manhaj, dengan pemahaman salaful ummah. Yang pertama adalah manakala kita mendapatkan sesuatu yang bertentangan antara firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal kita, mana yang kita dahulukan? Maka yang kita dahulukan adalah firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada akal dan pikiran kita. Kalaulah sikap ini yang kita ambil pertama kali, maka selamanya nakal atau nas yang benar tidak akan bertentangan dengan akal. Karena apa? Karena akal selalu tunduk kepada nas. Hal ini memang karena akal kita, para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, memiliki keterbatasan dan kebodohan terhadap perkara-perkara yang tidak diketahuinya atau menjadi subhat baginya. Oleh karena itu pada poin pertama ini, termasuk di dalamnya tentu kita tidak akan mendahulukan perkataan seseorang. Seseorang yang mengatakan misalnya dia seorang kiai atau ulama, ya toh, atau imam, atau dari ustadz atau dari mana saja, dari seseorang yang mengaku diri sebagai imam, ketika perkataannya bertentangan dengan nas-nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di dalam mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita wajib kembali kepada tafsir dan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas sebuah nas yang kita jumpai. Karena mereka adalah orang-orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di tengah-tengah mereka. Mereka berhidup bersama Rasulullah, serta Rasulullah memberikan penjelasan kepada mereka dengan bahasa yang mereka mengerti, ya ini bahasa Arab.
dan mereka sangat pahami dengan budaya melekat pada kehidupan mereka. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa man adala madzhabis sahabah wa tabi'in wa tafsirihim illa ma yukhalifu dzalika kana mukhti'an fi dzalika bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu. Kata beliau, barang siapa yang menyimpang dari mazhab sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka dengan menyelisih mereka, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan dalam hal tersebut. Bahkan dia adalah orang yang berbuat bid'ah. Dan bila dia seorang mujtahid, kalau dia adalah seorang mujtahid, maka kesalahannya diampuni. Karena dia tidak sengaja untuk melakukan kesalahan. Dan kita telah mengetahui bahwa Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat, kata beliau. Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Dan mereka lebih mengetahui dengan tafsir dan maknanya sebagaimana mereka lebih mengetahui dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menyelisih ucapan mereka dan menafsirkan Al-Quran menyelisih tafsir mereka, maka sungguh telah salah dalam hal pendalilan dan maknanya secara bersamaan. Ikhwanu fiddin, azani Allah wa yakum. Oleh karenanya, janganlah kita mengembalikan tafsir Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman pribadi seseorang yang tafsirnya menyelisihi tafsir dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun seseorang tersebut mengaku murni mangkul musnad mutasil sekalipun. Yang ketiga, poin ketiga yang perlu kita pahami bersama adalah berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Surah Al-Furqan ayat 33. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, yakni dengan hujjah dan syubhat mereka untuk membatalkan perkaramu, Muhammad, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar untuk menolaknya dan yang paling baik penjelasannya atau penafsirannya. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa bukankah semua orang mengaku berdalil di atas Al-Quran dan Sunnah? Semua firqah, saya berada di atas, saya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada orang yang mengatakan atau mengaku saya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Setiap muslim ketika dia seorang muslim, dia pasti akan mengaku bahwa kelompok kami, ajaran kami, manhaj kami di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi perlu ketahuilah, kita katakan ya benar, tetapi Al-Sunnah menerapkan kaidah dalam masalah ini, yakni berdalil dulu baru berkeyakinan, bukan berkeyakinan dulu baru berdalil. Inilah yang membuat orang tersesat, jalan yang salah. Manfaat kaidah ini adalah pertama kalinya bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah ya, sebelum menggunakan ra'yi pikiran kita di dalam masalah-masalah tertentu. Kemudian dengan kepenuh ketundukan kita mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan oleh ahli bid'ah dan ahli ahwa, ahli kesesatan, atau ahli yang berpecah belah dan menyimpang, di mana mereka pertama kali menjadikan ra'yu, akal pikir mereka pada masalah-masalah yang penting. Baru kemudian mereka mencari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dapat mereka jadikan sandaran, pijakan yang akan pendapat mereka tersebut meskipun berselisih dengan apa yang mereka yakini sendiri. Inilah perbedaan antara Ahlus-Sunnah dan Ahlul-Bidah. Para pendengar Radio Al-Um dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad telah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati
wallahu ya'lamu muqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan mohonkanlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang iman, mukmin, baik laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Allah memerintahkan kepada kita untuk berilmu dulu sebelum berkata. Ini adalah manhaj al-haq, al-sunnah wal jamaah, yakni mereka tidak berhukum dengan otak mereka, tetapi dengan asar. Mereka meniti dalil syar'i. Kapan mereka menjumpainya, mereka langsung mengambilnya. Bila mereka tidak menemuinya, maka mereka pun tidak melewati jalan manhaj salih hawa wal bid'ah. Oleh karenanya termasuk di antara kaidah ilmiah ini adalah ittiba, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tazkiyah, yakni setiap amal kebaikan akan membersihkan jiwa dan maksiat. Dan membersihkan jiwa, dan kemaksiatan akan merusak jiwa. Maksudnya bahwa kemaksiatan akan dapat mengurangi keimanan di dalam jiwa. Bahkan keimanan itu akan bertambah sebab ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan berkurang sebab perbuatan maksiat dari seseorang. Ikhwan fiddin, para pendengar Radio Al-Um dimanapun Anda berada, kita akan mengulas kembali atau meneruskan kembali pada perbincangan yang telah kita lakukan tadi pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil poin dari kaidah al-sunnah dalam berdalil, menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita akan berbicara tentang salah satu ajaran dari Islam Jamaah, pengklaiman Islam Jamaah atau JOKAM, atau Jamaah 354, atau juga mereka menyebut dengan Quran Hadis Jamaah, adalah dengan cara pengambilan ilmu yang mereka katakan ilmu mangkul. Yang mereka katakan ilmu mangkul. Menurut mereka bahwa mangkul secara harfiah dipindahkan. Maksudnya mengaji Al-Quran dan Hadis dengan cara berguru, atau ilmu Al-Quran dan Hadis diperoleh melalui proses pemindahan dari guru ke murid. Untuk pertama kalinya kita katakan bahwa mangkul dari naqala yanqulu naqlan. Kata mangkul secara bahasa memang berarti dipindahkan dan tidak bisa dimutlakan atau dibatasi bahwa mangkul itu terjadi pemindahan langsung antara guru dan murid atau talaki atau bermulazamah misalnya. Secara bahasa kata mangkul dikenal ma'ruf. Dia bisa bermakna ditransfer, bisa bermakna dimuat, bisa bermakna diterjemahkan, atau bisa bermakna insert atau diinsert atau dinukil. Banyak sekali penggunaan kata mangkul ini dalam bahasa Arab. Itu dari sisi bahasa. Yang kedua, ketahuilah bahwa secara istilah tersendiri, istilah syar'i, mangkul tidak pernah dikenal. Penggunaan kata mangkul tidak diperkenal baik daripada ulama-ulama terdahulu maupun ulama terkini. Kita tidak menjumpai satu buku, baik itu dalam disiplin ilmu mustalah hadis misalnya, kata-kata mangkul digunakan sebagai metodologi ya syar'i, yang ada batasan-batasan tertentu dalam pengambilan ilmu. Ini secara syar'i. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa musnad, memang benar bahwa ilmu yang diberikan menurut mereka mempunyai isnad, sanad yang sahih. Sanad artinya sandaran, maksudnya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Hadis dengan bersandarkan guru dan mengajarkan kepadanya dari guru-guru sampai kepada mu'aliful hadis misalnya. Yaitu mutasil ketiga katanya, yaitu sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa para mufassirin dari para sahabat, banyak di kalangan mereka yang tidak menetapkan bahwa mereka mendapatkan langsung dari si fulan. Ya, dalam menafsirkan Al-Quran, kita bisa melihat kalau kita membuka dari kalangan para sahabat, mereka menggunakan ro'yi mereka dengan ilmu mereka. Seperti di kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Di kalangan tabi'in seperti Mujahid bin Jabbar. Mereka menafsirkan Al-Quran, tetapi mereka tidak memastikan bahwa itu datang dari Rasulullah SAW. Dan kemudian al-hadis, tidak semua hadis yang sanadnya bersambung, ketahuilah bahwa semua hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW langsung dapat diyakinkan bahwa hadis tersebut datang sah dari Rasulullah. Tentu untuk mengukur kesahihannya bukan sekedar dengan musnad mutasil saja, bersambungnya sanad semata, tetapi juga harus dilihat dari syarat yang lain, yaitu seorang perawi bersifat adalah seorang muslim, baligh, berakal, bukan seorang fasik misalnya, bukan penipu. Ini syarat, ini harusnya kalau dalam ilmu mangkul musnad mutasil harus dimasukkan untuk menerima hadis itu sah apa tidak. Apakah penyampainya seorang penipu apa bukan? Tidak mungkin agama Islam ini dibawa oleh para pendusta. Pertama dia adalah, kedua rawi harus dhabt, kokoh dalam hafalannya. Kapan dibutuhkan dia mampu menyampaikannya. Kalau dhabt dalam hifz, dalam hafalan, atau dhabt dalam kitabah. Nah, atau dia sangat baik dalam menjaga tulisannya, kitabnya dari terbakar, hilang atau dicuri. Hadis tersebut juga tidak mengandung syadz, keganjilan, yakni menyelisih hadis perawi yang lain yang lebih siqah. Dan kemudian syarat terimanya hadis, sah keabsahan hadis, yaitu hadis tersebut tidak mengandung ilat, cacat, akibat sesuatu yang disamarkan. Nah, kalaulah kelima syarat keabsahan sebuah hadis ini mereka mau terapkan hingga hari ini, maka kita ketahui kedustaan-kedustaan. Kalau seorang itu berdusta, ustadz tersebut berdusta, maka kalau kita mau pakai kaidah mangkul musnad mutasil, maka habis. Kapan dia dusta sudah nggak bisa diterima ilmunya. Nah ini yang alangkah anehnya. Sementara mereka memiliki sanad sampai kepada penulis hadis, tetapi mereka tidak pernah mengetahui biografi mashayikh yang menjadi tabaqat urutan sanad mereka. Kemudian sebagaimana Al-Quran dijelaskan dengan ayat yang lain, maka demikian pula al-hadis juga terkadang dengan riwayat hadis, sehingga dengan mentakhrij semua hadis maka dapat tersingkap pemahaman riwayat, menerangkan makna hadis yang gharib. Zaman dan tempat hadis disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lainnya. Baik, dan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan makna sebuah ayat Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa maksudnya ayat ini begini dan begitu. Nah, penjelasan siapa yang diambil? Tentu penjelasan dan pemahaman para sahabat dan dua generasi sesudahnya yang memiliki pemahaman yang lebih bersih. Para sahabat hidup bersama Nabi. Mereka tahu kapan, di mana, bagaimana sebuah ayat Al-Quran itu turun. Mereka tahu bahwa kapan, di mana, dalam suasana yang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mereka memiliki bahasa yang fasih di dalam memahami agama mereka. Mereka adalah as-salafus salih, salaful ummah yang dimaksud. Generasi mereka lah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang
Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti jalan selain orang-orang iman, selain orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Siapakah yang dimaksud, atau apakah yang dimaksud orang-orang mukmin dalam ayat ini? Siapakah orang-orang iman? Ya, wa yattabi ghairu sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin, siapakah yang dimaksud di sini? Mereka adalah para sahabat. Karena mereka lah yang dimaksud ketika turunnya ayat ini, wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, yakni mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara tersebut dalam sabdanya, wasataftariku hazil ummah ala salasi wa sab'in firqah kullaha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala hiya al-jamaah. Dan akan segera berpecah belah umat ini kepada 73 perpecahan. Semua di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya al-jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan hum al-ghuraba, mereka adalah orang-orang yang asing. Dalam riwayat lain disebutkan man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada semisal apa yang saya berada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Dan hadis-hadis yang lain ini menunjukkan bahwa al-jamaah wujud di zaman para sahabat, wujud di zaman tabi'in, wujud dibawa oleh para imam-imam salaf, para ulama-ulama al-sunnah wal jamaah, para imam-imam Islam, sebagai mempraktekkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq zahirina la yazurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Al-Bukhari wal Muslim. Senantiasa akan ada di umatku, dari umatku, sekelompok umat yang tegak di atas urusan agama Allah. Tidak dapat membahayakan mereka orang yang menghina mereka, dan tidak pula orang yang menyelisih mereka sehingga datang ketetapan Allah atas mereka. Dan mereka dalam keadaan seperti itu tetap tegak di atas agama Allah. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim yang menghendaki keselamatan di dalam agamanya, dan agar dia termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta supaya dia termasuk golongan yang satu, umatan wahidah, kelompok firqatan wahidah, wa wahidatun, dan bukan mengambil jalannya 72 golongan, yakni agar dia selalu menetapi sebuah perkara al-jamaah sebelum rusaknya al-jamaah itu. Dan inilah lebih agungnya tujuan agama yang mulia ini yang dikerjakan oleh seorang hamba sebagai merealisasikan firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Surah Al-An'am 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang menyimpang, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Maka seorang hamba yang beriman akan menetapi jalan ini, tidak mengikuti jalan-jalan yang lain. Lalu bagaimanakah kita menetapi al-jamaah yang dimaksud ini? Pembahasan kita secara singkat bahwa jamaah dalam hadis-hadis Rasulullah mengerucut pada dua pengertian. Ada jamaah abdan, ada jamaah adian. Yang kita pahami di sini, yang kita bahas di sini adalah
jamaah dari sisi agama, bukan jamaah dari sisi abdan. Nah, yakni kita menetapi al-jamaah dengan mempelajari akidah yang barakah ini. Akidah yang sahihah. Maka pelajaran-pelajaran akidah dan muhadzarah, ta'lim yang membahas masalah tauhid dan akidah akan membawa kita menetapi al-jamaah yang pertama sebelum rusaknya jamaah itu, yaitu pemahaman para sahabat. Oleh karenanya periksalah oleh kita sesama, oleh kita semua, maka kita akan menjumpai, kita akan bisa mengurai terhadap kelompok-kelompok orang-orang yang menyelisih perkara al-jamaah yang pertama dengan membuat syariat-syariat yang baru, motivasi-motivasi pendapat-pendapat yang baru, kitab-kitab selain kitab-kitab as-salaf di dalam masalah-masalah ini. Kita akan dapat menjumpai orang yang menyelisih perkara-perkara penyelisihan terhadap perkara-perkara itikad. Pasti itu. Jika demikian mereka lah orang-orang menyelisih jalan al-jamaah sebelum rusaknya al-jamaah. Penjelasan ini dapat kita temui dalam syarah itikad atau hawiyah. Syarah akidah atau hawiyah yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kemudian seorang muhaddits abad ini menjelaskan, yakni Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani memberikan penjelasan bahwa Al-Mu'tazilah, Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan semua yang ada dari kelompok-kelompok adalah yang menyempal ini, sebabnya adalah karena mereka tidak berpegang teguh dengan apa yang ditetapi oleh salafus saleh. Oleh karenanya para ulama, peneliti, muhakkik, al-muhakkik mengatakan wa kullu khairin fi ittiba'i man salafa wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalafa. Dan semua kebaikan itu di dalam mengikuti salaf, orang yang terdahulu, dan semua keburukan itu dalam mengikuti khalaf, yaitu orang-orang yang belakangan. Ini bukanlah sebuah syair biasa, tetapi adalah kalimat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yakni wa may syakikir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Al-ayah. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan-jalan selain jalannya orang mukmin. Mengapa Allah menyebutkan dan mengikuti jalan selain jalan-jalannya orang iman, jalan-jalannya orang iman? Padahal Allah bisa hanya menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian Allah tidak menyebutkan dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Kenapa Allah menjelaskan kemudian dan mengikuti jalan-jalan selain jalannya orang mukmin? Ini adalah agar seseorang tidak mengikuti otaknya semata. Agar seseorang tidak mengatakan saya memahami Al-Quran begini dan aku memahami Al-Hadis begini, dan dikatakan kepadanya wajib bagi kita semua, bagi kalian untuk memahami Al-Quran dan Sunnah di atas jalan salaful mu'minin yang awal-awal lagi terdahulu. Kita bisa melihat penjelasan ini dalam kitab Al-Alfu Fatawa oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa cara mereka memahami nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis yang kita ikuti, cara beragama, akidah dan manhaj mereka, itulah yang kita ikuti. Dari mereka lah kita mengambil pemahaman agama ini, termasuk di dalam memahami berbagai nas-nas Al-Quran dan Hadis tentang masalah jamaah, imamah dan bai'at. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa menjelaskan, amma idza ijtama'u 'ala syai'in fala yurtabu fi kaunihi hujjatan wa in ikhtulifa fa in ikhtalafu fala yakunu qawlan ba'dihim hujjatan 'ala ba'din wa la 'ala man ba'dahum wa yurja'u ila zalika ila lughatil Qur'an aw sunnah aw umul lughatil arabi aw aqwali sahabati fi dzalika. Adapun bila mereka para tabi'in bersepakat di atas sesuatu, maka tidak dilakukan lagi kebenarannya sebagai hujjah,
Bila mereka berselisih, maka ucapan sebagian mereka tidak dapat menjadi hujah atas sebagian yang lain, dan tidak pula dapat menjadi hujah atas orang setelah mereka. Maka perselisihan-perselisihan tersebut dikembalikan kepada bahasa Al-Quran dan Sunnah dan keumuman bahasa Arab yang dipahami, atau ucapan para sahabat di dalam masalah tersebut. Nah, kemudian yang lebih runyam dari masalah mangkul yang dipahami oleh Islam jamaah ini adalah mereka mengatakan kalau seseorang itu tidak mangkul musnad dan mutasil dalam mengambil ilmu Al-Quran ini, maka ilmunya tidak sah. Kalau ilmunya tidak sah, maka amalannya tidak sah pula. Kalau amalannya tidak sah, maka Islamnya tidak sah pula. La haula wa la quwata illa billah. Ini sesungguhnya memiliki akidah yang berbahaya, yang ujung-ujungnya menjatuhkan vonis takfir, pengkafiran serampangan kepada kaum muslimin. Secara umum mereka akan mengatakan bahwa orang yang tidak ngaji bersama kami, maka ilmunya tidak sah, amalan mereka tidak sah, sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, hajinya tidak sah. Mereka menggunakan dalil apa? Mereka menggunakan dalil Al-Quran. Di antaranya, wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengatakan atau mengerjakan dengan apa-apa yang tidak ada ilmu bagimu. Mereka menekankan ini ilmu mangkul. Kamu tidak mangkul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan ditanya atau diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat tafsir sekarang. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, jangan engkau berbicara, jangan engkau berkata sesuatu yang tidak ada ilmunya bagimu. Dari mana kita mendapatkan tafsir ini menegaskan bahwa maknanya adalah wajib mangkul? Tidak ada satupun tafsir, baik itu maksur atau tafsir yang berdasarkan pemahaman atau ra'yi, bira'yi, tafsir bil maksur maupun ra'yi, yang menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah mangkul. Nah, bahkan sebagian juga mereka menggunakan dalil-dalil yang tidak jelas. Ya, seperti mereka mengatakan man la yasyikh man la saykha man la saykh lahu fa saykhu syaitan. Mereka mengatakan barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Nah, jadi mereka mengatakan orang yang tidak mengambil ilmu dengan baca-baca buku, membaca-baca internet kemudian diamalkan, maka tidak sah. Ini anggapan mereka. Bahkan mereka mengatakan gurunya berarti setan, karena nggak punya guru yang mangkul musnad dan mutasil. Nah, inilah akidah-akidah yang batal, akidah-akidah yang rusak ya, dalam memahami nas-nas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berdalil dengan hadis, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asaba faqad ahta. Barang siapa yang berkata atas Al-Qur'an dengan ra'yinya, ya, fa asaba faqad ahta, walaupun itu benar maka tetap salah hukumnya. Dalam lafaz yang lain disebutkan fal yatabawwa maka adahu minan nar, maka dipersilahkan tempat duduknya berada dalam neraka. Nah, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi. Bi ra'yihi mereka mengatakan tanpa mangkul. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan tanpa mangkul, maka walaupun benar ajarannya tetap dianggap salah, bahkan masuk ke dalam neraka, dipersilakan masuk ke dalam neraka. Ketahuilah, kalaulah hadis ini sahih sekalipun, ya, kalau kita katakan, kalaulah hadis ini sahih sekalipun, ya, maka kita kembalikan maknanya kepada tafsir, pada syarah hadis. Yang dimaksud dengan bi ra'yihi adalah bi aqlihi al-mujarrad wa min tilqa'in nafsah min ghairi tatabu' aqwalil a'immah min ahli lughah al-arabiyah al-muttabiqah lil qawaid syar'iyyah bal bihasabi may yaqtazihi aqlahu. Ya, ini maksudnya
barang siapa yang berkata kepada Al-Quran, atas Al-Quran dengan ra'yinya, dengan pendapatnya, yakni maksudnya yakni dengan akalnya semata, dari dirinya sendiri tanpa meneliti ucapan para imam dari ulama ahli bahasa Arab, dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, ya, kaidah-kaidah syariah, bahkan dia sesuaikan dengan akalnya. Nah, padahal pemahaman terhadap ayat atau maknanya tergantung pada nakal. Al-Bahayaki mengatakan jika hadis ini sahih, jika hadis yang tersebutkan tadi 2 hadis itu sahih, maka Nabi maksudkan wallahu alam, ya, pendapat akal lebih dominan dari qalbunya tanpa dalil yang mendukungnya. Adapun pendapat yang didukung dengan dalil, maka boleh. Nah, penjelasan ini ikhwanu fiddin, al-ikhwah, kita bisa melihat dari syarah Sunan Abi Dawud, yakni Anul Ma'bud, pada juz 10 halaman 85. Nah, oleh karenanya perlu kita ketahui, para ulama membagi ra'yu dalam tafsir Al-Quran itu ada 2 jenis. Ada ra'yu yang terpuji dan ada ra'yu yang tercela. Nah, ini. Jadi ada ra'yu yang terpuji, ada ra'yu yang tercela. Jadi maknanya bukanlah kalau tanpa ilmu kemudian tanpa mangkul. Tidak demikian. Nah, ra'yu yang tercela itu adalah ra'yu yang dia mentafsirkan al-hadis betul-betul dari dirinya sendiri dengan hawa nafsunya. Tetapi kalau dia menjelaskannya juga didukung oleh nas-nas yang ada dengan pendapat-pendapat atau kalam-kalam para ulama-ulama, dikuatkan dengan bahasa-bahasa Arab yang dia kuasai, maka tidak bisa dikatakan dia ra'yu. Dan yang kedua, hadis-hadis tentang yang kita sebutkan di sana, yang tersebutkan di atas tadi itu, kedudukannya adalah dhaif. Tidak bisa kita jadikan hujah untuk menghukumi orang yang menggunakan ra'yinya lantas dihukumi ya salah dan kemudian dihukumi menempati kedudukannya di dalam api neraka. Inilah yang kita maksud dari awal sampai akhir pembicaraan kita mengembalikan tafsir Al-Quran kembali kepada tafsir para sahabat, pemahaman para sahabat. Demikian juga hadis, aqwal para ulama, para muhaddisin. Kita pelajari Al-Quran dengan tafsirnya, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, dan tafsir-tafsir yang banyak sekali, baik tafsir Al-Ma'sur maupun Bira'yi. Kemudian dengan hadis juga demikian. Kita bisa memisahkan mana hadis yang sahih, yang hasan, dan yang dhaif atau yang mauzu. Ya. Kemudian kita buka kembali penjelasan-penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis. Untuk hadis Sahih Bukhari, Fathul Bari, Al-Minhaj, Sahih Syarah Al-Nawawi dalam Sahih Muslim, atau Anul Ma'bud untuk Sunan Abi Dawud, atau Tuhfatul Ahwazi untuk Sunan At-Tirmizi. Ya, dan banyak sekali syarah-syarah penjelasan-penjelasan para ulama. Kalau kita kembali pada penjelasan-penjelasan dengan pemahaman-pemahaman para salaful ummah, maka kita menetapi al-jamaah dalam hal ini. Kita menetapi sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kita dijanjikan sebagai kelompok yang satu, yang selamat di sisi Allah kelak. Subhanakallahumma wa bihamdi, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.